Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Dan kita hari ini akan melanjutkan materi kita untuk bab 4 tentang kubus dan balok. Dan hari ini kita akan mempelajari khusus tentang bangun kubus. Langsung saja kita mulai. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Tahu ini benda apa? Iya, dadu, betul sekali. Kemudian, satu lagi. Tahu ini benda apa? Ya, Rubik. Nah, benda-benda ini adalah benda di sekitar kita yang mempunyai bentuk kubus. Nanti anak-anak boleh cari dan cocokkan lagi dengan benda-benda yang lain ya. Nah, tapi kenapa kok benda-benda ini disebut dengan kubus? Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari khusus tentang kubus. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gambar kubus. Kenapa sampai dia disebut dengan sebutan kubus? Anak-anak, ternyata kubus memiliki beberapa sifat. Kita mulai cek satu persatu. Anak-anak, kubus ternyata punya 12 rusuk dan rusuknya ini sama panjang. Jadi 12 rusuk itu coba anak-anak hitung sendiri. Di bagian atasnya itu rusuk seperti garis-garis yang berwarna hijau. Nah, di bagian atas ada 4, di bagian bawah ada 4, dan coba anak-anak lihat di bagian yang berbentuk tegak itu sekeliling kubus ada 4 juga, sehingga ada 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi jumlah totalnya adalah 12 rusuk. Dan ingat, semuanya sama panjang. Oke, kita lihat sifat kedua. Ternyata kubus mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi. Nah, anak-anak coba lihat pada bangun gambar kubus kita. Nah, ini kita lihat bangun kubus kita itu berwarna kuning. Nah, yang warna-warna kuning inilah yang disebut sisi. Jadi, ada 6 sisi, yang mana saja? Coba anak-anak ikut menyebutkan bersama-sama dengan Pak. Sebentar diulang ya. Ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan, ada atas, dan bawah. Jadi, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Coba ulangi bersama Pak. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, jadi tepat ya. Ada 6 sisi. Dan ingat, semuanya berbentuk persegi. Oke, kita lihat lagi sifat berikutnya. Nah, coba perhatikan titik-titik merah ini. Ternyata titik-titik merah ini disebut titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan antara rusuk-rusuk. Jadi, pertemuan antara dua rusuk atau lebih disebut titik sudut. Jadi, coba kalian hitung ada berapa titik sudut pada kubus ini. Iya, tepat sekali. Kubus ini mempunyai 8 titik sudut. Jadi ingat, ada sifat-sifat kubus yang perlu anak-anak perhatikan sehingga bisa dikatakan dia sebagai bangun ruang kubus, yaitu punya 12 rusuk dan sama panjang, punya 6 sisi berbentuk persegi, dan punya 8 titik sudut. Oke? Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang volume kubus. Tadi kita sudah tahu tentang kubus. Nah, kalau begitu, volume itu apa? Kita akan memulai dengan pengertian volume. Nah, sekarang anak-anak perhatikan pengertian volume. Volume merupakan isi. Oke, jadi kalau kubus itu bangun ruang, volume itu merupakan isi, berarti volume kubus itu sendiri adalah isi dari bangun ruang kubus. Nah, coba anak-anak perhatikan dulu gambar berikut ini.
Nah, ini ada sebuah kubus kecil. Kubus ini dinamakan kubus satuan. Dari kubus-kubus ini, kita bisa menyusun sebuah bangun ruang yang berbentuk kubus yang lebih besar. Nah, di sini Pak punya contoh. Jadi anak-anak, kita hitung bersama-sama berapa banyak kubus satuan yang Pak gunakan untuk membuat sebuah kubus yang lebih besar. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ada berapa banyak kubus satuan pada kubus yang besar ini? Iya, ada 8 kubus satuan. Ternyata anak-anak, kalau anak-anak perhatikan lebih dekat, nah, kita lihat bahwa di bagian depan ini, kalau bagian bawahnya itu terdiri dari 2 kubus satuan. Jadi, lihat, coba bagian sampingnya juga. Ini bagian bawahnya ya. Bagian sampingnya juga ternyata ada 2 kubus satuan. Kalau yang membentuk tingginya ada berapa? Iya, sudah tahu ya, 2 kubus satuan. Kenapa kok bisa sama? Ingat, sifat kubus tadi bahwa setiap rusuknya itu memiliki ukuran yang sama. Nah, di sini kita punya 2 kubus satuan. Ternyata ada hubungannya antara 2 kubus satuan dengan 8 kubus satuan. Kita tahu bersama bahwa tadi kubus yang besar ini disusun oleh 8 kubus satuan. Itu merupakan isi atau volume dari kubus yang besar ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengetahui isi dari volume kubus tanpa harus kita menghitung satu persatu kubus satuan? Kenapa? Karena kalau sekarang yang Pak contohkan kubusnya masih kecil. Kalau misalnya kubusnya lebih besar lagi, masa iya kita mau menghitung satu persatu kubus satuan? Tidak. Karena itu, kita harus mencari hubungan antara angka 2 dan 8. Ternyata, kita bisa menghubungkan seperti ini. Angka 8 bisa diperoleh dari 2 dikali 2 dikali 2. Nah, sudah dapatkan hasilnya? 8 kan? Betul. Jadi, untuk mengetahui isi dari kubus ini, kita tidak perlu menghitung satu persatu kubus satuannya. Karena kalau anak-anak lihat pada gambar, yang nampak di situ hanya ada berapa kubus satuan? Ya, kurang lebih ada yang mengatakan ada 7, ada 5. Ya, tidak semuanya nampak. Apalagi kalau gambarnya sudah lebih besar. Sehingga, untuk menghindari kesalahan, kita cukup melihat di bagian depan, samping, dan juga tingginya, dan kita tinggal kalikan. Oke? Ya, sekarang kita akan membuat sebuah bangun ruang kubus dari kubus-kubus satuan ini, supaya kita lihat betul-betul penerapannya seperti apa. Nah, di sini Pak sudah punya sebuah bangun ruang kubus berwarna. Kita pisahkan dulu ke sebelah kanan. Nah, di sini anak-anak, coba anak-anak sama-sama menghayal dengan Pak. Di sini kita misalkan ya, satu kubus satuan itu berukuran 1 cm. Ini permisalan. Jadi, kalau misalnya satu kubus satuan berukuran 1 cm, bagaimana kalau ada 2? Iya, betul. Kalau ada 2 kubus satuan, maka ukurannya 2 cm, sehingga boleh Pak gambarkan seperti ini. Nah, setiap rusuk-rusuknya itu memiliki ukuran panjang 2 cm. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencari volume dari bangun ruang kubus berwarna ini? Nah, dengan menggunakan prinsip yang sama seperti yang sebelah kiri ini, kita bisa menerapkannya pada bangun ruang kubus yang berwarna. Caranya, kita mengalihkan saja angka 2 cm dengan 2 cm, kemudian dikali lagi dengan 2 cm. Jadi, rusuk-rusuknya kita kalikan, karena prinsipnya sama. Sehingga diperoleh hasil 8. Nah, anak-anak perhatikan, 8 cm di sini ada pangkat 3. Pangkat 3 ini menandakan
satuan volume. Jadi kalau ditanya volume, harus satuannya itu ada pangkat 3. Ingat ya, tidak boleh keliru. Jadi, sampai sini Pak harap anak-anak bisa mengerti dan memahami. Kita akan memberikan sebuah contoh untuk anak-anak berlatih. Sekarang perhatikan gambar kubus yang berwarna biru ini. Ya, kubus ini memiliki ukuran rusuk 5 cm. Sekarang anak-anak boleh mencari terlebih dahulu. Di pause dulu video ini, kemudian mencari. Oke, silakan di pause. Oke, jika sudah, maka kita lanjutkan pembahasannya. Coba cocokkan hasil yang sudah anak-anak peroleh dengan apa yang Pak akan sampaikan. Di sini karena rusuknya berukuran 5 cm, maka menggunakan prinsip yang sama seperti bangun yang berwarna di sebelah kanan, maka kita tinggal 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm, hasilnya 125 cm pangkat 3. Jangan lupa pangkatnya ya. Nah, coba cocokkan. Kalau ada yang masih keliru, coba cari tahu di mana kesalahannya sehingga bisa memperbaiki di soal-soal yang lain. Nah, anak-anak, kita sudah bisa mencari volume dari kubus. Ini merupakan langkah awal. Coba anak-anak perhatikan lagi angka-angka yang ada. Kita abaikan sementara satuannya. Jadi kita hanya memperhatikan angkanya. Ternyata 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Nah, apa hubungannya ini? Kemarin kita sudah mempelajari tentang pangkat 3. Ya, jadi kalau 5 dikali 5 dikali 5, Pak boleh tulis dengan bentuk pangkat 3, yaitu 5 pangkat 3 sama dengan 125. Maksudnya apa, Pak? Kok dibuat seperti itu? Ini maksudnya adalah kita ingin menentukan rumus dari kubus. Maaf, kita ingin menentukan rumus dari volume kubus. Coba anak-anak perhatikan. Ternyata kalau kita misalkan 5 cm ini diganti dengan huruf R yang melambangkan rusuk, berarti kita punya di sini bagian depan itu R, bagian samping itu R, dan bagian tingginya juga R. Kita punya 3R. Sehingga untuk mencari volumenya dapat rumus seperti ini. Volume itu kita simbolkan dengan huruf V. Jadi volume kubus atau V itu bisa diperoleh dengan mengalikan 3 rusuk, yaitu R kali R kali R. Sehingga singkatnya V itu bisa kita ganti dengan R pangkat 3. Nah, ternyata rumus volume kubus adalah V sama dengan R pangkat 3. Anak-anak, Pak ingin memberitahukan sebuah kondisi. Ini adalah cara untuk mencari volume kubus atau rumus untuk mencari volume kubus. Bagaimana jika yang ditanyakan itu rusuknya, yang diketahui volumenya? Jadi operasinya akan kita balik. Seperti yang kita pelajari kemarin di perpangkatan 3, kebalikan dari pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Sehingga kalau yang ditanya rusuknya, kita bisa menggunakan rumus yang ini. R sama dengan akar pangkat 3 dari V atau akar pangkat 3 dari volume. Nah, anak-anak, kurang lebih hari ini materi tentang kubus adalah seperti ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, silakan hubungi wali kelas anak-anak. Nah, jadi anak-anak, setelah ini anak-anak boleh terus berlatih menggunakan soal-soal yang ada di buku ESPS. Materi kita cukup sampai sini dan Pak ucapkan selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.